Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu bab salatil kusuf. Bab salat kusuf. Apa yang dimaksud dengan kusuf? Ada dua istilah ya. Ada kusuf, ada juga khusuf. Ya, kalau kusuf berarti pakai kaf, kalau khusuf berarti pakai kha. Apakah dua istilah ini, yaitu kusuf dengan khusuf, itu memiliki perbedaan? Maka ada perbedaan di kalangan para ulama tentang dua istilah ini. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya kusuf itu adalah untuk gerhana matahari, jadi pakai kaf. Sementara khusuf pakai kha, itu untuk gerhana bulan. Ini yang masyhur atau yang sering digunakan. Ya. Kusuf untuk gerhana matahari, khusuf untuk gerhana bulan. Adapun pendapat yang kedua menyatakan kusuf dan khusuf itu maknanya sama, baik untuk gerhana matahari atau bulan. Artinya boleh seseorang mengatakan gerhana matahari dengan istilah kusuf atau khusuf, ya. Sebagaimana boleh seseorang mengatakan gerhana bulan dengan istilah kusuf atau khusuf. Maka secara dalil, ya, pendapat kedua itu lebih kuat. Walaupun secara penggunaan, ya, yang lebih sering tadi untuk pendapat pertama, kusuf artinya gerhana matahari, sementara khusuf artinya gerhana bulan. Walaupun kalau kita lihat dalil, ternyata penggunaan kusuf atau khusuf itu ternyata sama. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kusuf asy-syams wal qamar. Di sini Aisyah mengatakan kusuf untuk matahari dan bulan. Ya, berarti Aisyah menggunakan kusuf untuk gerhana matahari dan bulan. Namun ketika Nabi bersabda, innahuma ayatani min ayatillah la yakhsifan limauti ahadin.
Sesungguhnya keduanya, yaitu matahari dan bulan, merupakan dua ayat dari ayat-ayat Allah, dan tidaklah keduanya yakhsifan, terjadi khusuf, pakai khusuf di sini, karena disebabkan kematian seseorang, bukan itu sebabnya. Ya, yang jadi perhatian kita di sini, ternyata Nabi SAW menggunakan istilah khusuf baik untuk gerhana matahari ataupun bulan. Kalau Aisyah menggunakan kusuf untuk matahari dan bulan, sementara Rasulullah menggunakan khusuf untuk matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwasanya kusuf ataupun khusuf itu sama. Baik, ini cuma masalah istilah, perkaranya lapang ya, tidak terjadi atau tidak berpengaruh pada hukum. Baik. Intinya makna kusuf atau khusuf artinya gerhana ya, itu lebih mudah ya. Bahasa kita lebih mudah, gerhana gitu. Sekarang apa yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana itu apa? Kita ingin salat gerhana nih. Gerhananya aja kada tahu apa itu gerhana. Gerhana adalah fenomena terhalangnya baik sinar matahari atau sinar bulan, baik seluruhnya atau sebagiannya, ketika dilihat dari bumi. Ulangi, yang namanya gerhana itu kan fenomena terhalangnya sinar matahari atau bulan, baik seluruhnya atau sebagian, ketika dilihat dari bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan gerhana. Baik. Adapun jenis-jenis gerhana, kita berbicara IPA dulu lah, pelajaran SD dulu tentang masalah gerhana. Gerhana secara garis besar dibagi menjadi dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ketika kita katakan dianjurkan untuk sholat gerhana, maksudnya untuk gerhana apa itu? Bulan atau matahari? Atau dua-duanya? Keduanya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW gerhana apa? Matahari. Pernah enggak Nabi SAW melaksanakan sholat gerhana bulan? Hah? Baik. Gerhana terjadi di zaman Nabi SAW berapa kali? Cuma satu kali ya, yaitu di hari meninggalnya siapa? Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya dari sini pun para ulama berbeda pendapat, apakah sholat gerhana itu hanya khusus untuk sholat gerhana matahari saja, ataukah juga untuk gerhana bulan ya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan salat gerhana itu dilakukan baik ketika gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baik. Jadi gerhana ada dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu kayak apa gerang gambarannya sampai terjadi gerhana bulan? Ketika apa? Cahaya bulan terhalangi bumi. Cahaya bulan itu diambil dari mana gerang? Dari matahari kan? Jadi kalau ada matahari di sini, bulan di sini, di tengah-tengahnya itu adalah bumi, ya, maka bayangan bumi itu akan sampai kepada bulan yang menutupi cahaya bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Ya. Kalau gerhana matahari gimana? Bumi, matahari, di tengahnya adalah bulan. Nah, ketika matahari ya menyinari bulan, maka bayangan bulan itu sampai ke bumi, maka tertutuplah sedikit atau cahaya matahari. Kok bisa bulan menutupi cahaya matahari? Bukankah bulan itu kecil, matahari besar? Ya, karena jaraknya ya, bulan kan lebih dekat dengan bumi, sementara matahari sangat jauh. Jadi mungkin saja bulan ini menutupi cahaya matahari, maka terjadilah gerhana matahari. Baik, ini pelajaran dulu ya,
pelajaran SD atau SMP gitu. Dan gerhana bulan itu ada gerhana bulan total. Ya, kapan terjadinya gerhana bulan total? Ketika keseluruhan bulan itu masuk ke dalam bayangan inti bumi. Kalau pian belajar dulu kan ada istilah umbra dengan penumbra. Umbra itu apa? Bayangan inti, ya. Pian kalau ada pian pas jalan misalnya kan banyak lampu nih. Kan ada bayangan inti pian, ada bayangan yang samar-samar. Nah, bayangan inti pian itu disebut dengan istilah umbra. Sementara samar-samar itu disebut bayangan penumbra. Baik. Nah, maka ketika bulan itu masuk ke dalam bayangan inti bumi, itulah gerhana bulan total. Adapun kalau sebagiannya masuk di bayangan umbra dan sebagiannya di penumbra, maka gerhana bulan sebagian. Kalau bulan pada posisi bayangan penumbra saja, jadi bulannya itu sebenarnya masih kelihatan, cuman mungkin agak redup sedikit cahayanya. Maka para ulama tidak memasukkan ini sebagai kusuf, sebagai gerhana, enggak. Ya, jadi gerhana yang terhitung itu hanya ketika cahaya bulan itu memang tertutup seluruhnya atau sebagiannya. Kalau hanya redup disebabkan karena bayangan penumbra tadi, maka tidak terhitung sebagai gerhana dan tidak disyariatkan salat di situ. Baik. Adapun gerhana matahari, ada istilah gerhana matahari total. Ya, ketika bulan itu menutupi seluruh piringan matahari. Ya, sementara kalau gerhana matahari sebagian berarti hanya sebagian, dan ada istilah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu kayak apa? Ketika posisi bulan itu lebih jauh daripada bumi. Jadi yang namanya bulan itu ketika berputar mengelilingi bumi itu kada pas di tengah-tengah buminya, ndak, ya, bentuknya semacam elif gitu ya, atau ada sebagian jaraknya yang lebih dekat dengan bumi, ada yang lebih jauh. Maka ketika bulan berada pada posisi yang jauh dari bumi, maka bayangan bulan ini tidak bisa menutupi seluruh matahari. Ya, maka bayangan bulan akan menutupi tengah-tengah matahari dan pinggir-pinggirnya itu masih kelihatan, sehingga seperti bentuknya cincin, maka disebut dengan gerhana matahari cincin. Nah, ini semuanya termasuk kusuf atau gerhana. Maka pada saat ini seperti itu dianjurkan untuk sholat kusuf. Baik. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan fenomena gerhana? Apa hikmah Allah menciptakan fenomena gerhana? Ya, nanti kita akan sebutkan di dalam hadis. Di antara yang paling jelas adalah untuk memberikan rasa takut kepada hambanya. Jadi itu, ya, yukhawwifu ya ibadahu. Allah memberi rasa takut kepada hambanya. Kemudian juga di antara hikmahnya menyadarkan mereka dari kelalaian, menyadarkan mereka dari kelalaian. Jadi seolah-olah seperti peringatan. Kemudian di antara hikmahnya juga mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah. Mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah, yang mana Allah kuasa untuk mengatur ciptaannya. Baik, jadi ini diantaranya yaitu memberi rasa takut kepada hambanya, menyadarkan mereka dari kelalaian, mengingatkan mereka dengan kekuasaan Allah, yang mana Allah mampu untuk mengatur ciptaannya. Ya, karena yang namanya
Gerhana itu kan kondisi yang tidak normal. Normalnya tidak gerhana. Cuman ternyata Allah mampu ya mengatur sehingga terjadinya peristiwa gerhana. Maka apa yang disyariatkan bagi manusia apabila melihat gerhana? Nonton bareng ya. Itu zaman sekarang gitu ya. Dan sebenarnya untuk masalah gerhana ini ya, kalau di zaman dulu kan tidak ada ramalan ya dari ahli falak dan hisab tentang kapan terjadinya gerhana. Kalau sekarang sudah di kalender itu sudah ada tulisan prediksi bahwasanya hari ini tanggal sekian jam sekian akan terjadi gerhana. Yang akhirnya orang-orang malah menunggu kedatangan gerhana tersebut. Kalau di zaman Nabi SAW ketika terjadi gerhana, wah itu membuat Nabi SAW takut. Ya, makanya segera mengumpulkan manusia untuk sholat, untuk segera berzikir kepada Allah, bertakbir dan seterusnya. Ya, karena khawatir ya itu tanda Allah akan mengirimkan azabnya. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya tadi malah ditunggu. Ya, maka yang disyariatkan bagi manusia ketika melihat gerhana adalah tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Kemudian juga yang disyariatkan ketika melihat gerhana, tampakkan rasa takut. Ya, tampakkan rasa takut. Jangan-jangan Allah ingin mengirimkan ya balanya kepada kita. Maka tampakkan rasa takut. Kemudian bersegera berzikir mengingat Allah. Ya, segera berzikir mengingat Allah. Kemudian juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Begitu juga yang dianjurkan adalah segera berdoa, ya, berdoa dihindarkannya bencana atau bala. Begitu juga bertakbir, ya, masuk berzikir berarti ya. Bersedekah, beramal soleh. Nah, itu diantara hal yang dilakukan ketika melihat gerhana. Dan yang paling penting adalah pembahasan kita, yaitu melaksanakan sholat gerhana. Baik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan apa yang tadi kita sebutkan, hadis Abi Bakrah Nafi bin Haris, beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafatish syams. Dahulu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadilah gerhana matahari. Faqama ilal masjid, maka beliau langsung menuju masjid. Yajurru ridaahu minal ajalah, bahkan beliau bersegera sampai menyeret rida beliau, karena saking cepat-cepatnya beliau, ya, sampai terbair rida beliau, karena ingin segera sholat. Faqama ilaihin nas, maka orang-orang pun segera berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla raka'ataini kama yusallun, maka beliau pun salat, ya, begitu juga manusia ikut salat. Falamma injalat khatabana, ketika sudah selesai gerhananya, maka Nabi pun berkhutbah. Beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifullahu bihima ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat atau dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah memberikan rasa takut dengan keduanya untuk hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin, dan sesungguhnya keduanya tidaklah gerhana, artinya tidaklah tertutup cahaya keduanya karena kematian seseorang, bukan juga karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum kusufa ahadihima fasallu hatta yanjaliya, apabila kalian melihat
terbenam gerhananya salah satu dari keduanya, maka hendaklah kalian sholat sampai selesai gerhana tersebut. Begitu juga hadis 528, hadis pertama dalam bab ini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "In kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim." Telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah pada hari kematian Ibrahim. Ibrahim adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya siapa? Khadijah? Lain, bukan Khadijah ibunya. Siapa? Budak Nabi SAW namanya Maria Al-Qibtiyah, ya. Baik. Anak Nabi ada berapa? Nah, ini gak ada tahu anak-anak Rasulullah. Ada? Coba dari Khadijah siapa aja dulu? Yang paling awal. Fatimah paling akhir. Ini dasar kada hafal bujuran. Nabi SAW kunyah beliau siapa? Abul Qasim. Jadi yang pertama itu Al Qasim, laki-laki. Ya, cuman Al Qasim itu meninggal ketika waktu kecil. Kemudian setelah itu siapa? Ini ulun suruh hafal nih anak-anak Nabi SAW. Al Qasim. Yang kedua Zainab. Ya, yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam belum, Abdullah, laki-laki, cuman meninggal waktu kecil. Baru, nah 6 ini dari Khadijah semuanya. 6 ini dari Khadijah. Tinggal satu yaitu Ibrahim dari budak beliau Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim, dan juga meninggal. Jadi putra Nabi SAW itu ada 3, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Semua putra Nabi SAW itu meninggal ketika mereka masih kecil. Ya, adapun sisanya putri-putri Nabi SAW ada berapa tadi? 4. Itu semuanya sampai dewasa, sampai masuk Islam. Ya, mereka adalah tadi siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Coba masih ingat tadi siapa aja urutannya? Al-Qasim, terus Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Siapa aja kalau disuruh setoran kan ini? Ini putra Rasulullah ya. Jangan sampai artis hafal gitu kan. Jadi putra Rasulullah, istri-istri Rasulullah itu bagus untuk dihafalkan, diingatkan, dibaca sirah mereka. Baik. Nah, jadi ketika Ibrahim itu meninggal, terjadilah peristiwa gerhana matahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih." Telah terjadi gerhana matahari karena sebentar. Jadi orang-orang berkata telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Ini pernyataan orang-orang, ya. Ini gerhana ini disebabkan karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah pun membantah pernyataan mereka. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena hidupnya seseorang. Jadi tidak ada hubungannya kematian Ibrahim dengan terjadinya gerhana matahari. Dan ini beliau bantah. Kemudian kata Nabi, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankashif. Apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah dan dirikanlah salat hingga kelihatan atau selesai gerhana. Ya.
Muttafaqun alaih wa fi riwayatin al-Bukhari hatta tanjali. Sedangkan di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari disebutkan hingga terang. Baik. Kemudian juga hadis yang berikutnya walil Bukhari min hadisi Abi Bakrah fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Maka salatlah kalian dan berdoalah hingga hilang apa yang telah terjadi pada kalian. Baik, begitu juga dalam hadis riwayat Aisyah, sesungguhnya fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihatnya, itu maksudnya gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan salatlah dan bersedekahlah. Intinya beramal saleh. Apalagi ya, sebagian artikel itu menyebutkan ternyata gerhana itu memberikan dampak fenomena di bumi. Ya, di antaranya gerhana bulan. Apa dampaknya? Disebutkan pasang surut air laut terjadi secara maksimal dan tidak bisa dikendalikan. Itu ketika terjadi gerhana bulan ya. Kemudian gangguan metabolisme dan perilaku makhluk hidup, terutama yang aktif di malam hari, berubah jadinya. Cuaca jadi ekstrim, memicu aktivitas getaran-getaran bumi, bisa gempa ya, dan malam semakin gelap. Artinya bisa jadi karena gerhana bisa menimbulkan beberapa efek negatif pada kehidupan di bumi ya, maka pantas saja disuruh untuk berdoa ya, mengingat Allah dan seterusnya. Adapun dampak gerhana matahari disebutkan jika melihat secara langsung katanya bisa mengakibatkan kerusakan mata, terganggunya kehidupan plankton, turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, turunnya tekanan udara, meningkatnya kekuruhan udara ya, dan seterusnya. Oleh karena itu wajar kalau ternyata syariat kita menyuruh kita untuk bersegera mengingat Allah dan untuk melaksanakan salat. Ya, cuman tadi sayangnya di zaman sekarang justru peristiwa baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak menyebabkan manusia merasa takut. Bahkan dijadikan sebagai fenomena untuk hiburan, nonton bareng dan seterusnya. Ya, maka ini adalah kekeliruan. Baik. Kemudian tadi kita sudah sebutkan berapa kali peristiwa gerhana terjadi di zaman Nabi. Maka sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, cuman pendapat yang kuat hanya terjadi satu kali, yaitu tadi gerhana matahari di hari ketika Ibrahim meninggal. Baik. Nah, sekarang kita membahas tentang salat gerhana. Apa hukum salat gerhana? Sunnah, wajib, apa lagi? Sunnah muakkadah. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fardu kifayah hukumnya. Tapi wallahu alam ya, sebagaimana yang kita bahas ketika membahas tentang salat Id ya, yang namanya salat wajib itu hanya 5 dan sudah kita sebutkan dalil tentang masalah itu. Jadi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan salat gerhana itu adalah sunnah muakkadah. Wallahu alam. Dan salat kusuf itu disyariatkan secara berjamaah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Ulangi, salat kusuf itu disyariatkan secara berjamaah berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi tadi. Ya, beliau mengumpulkan manusia lalu salat. Terus kalau misalnya ada yang ingin salat gerhana sendirian di rumah gimana? Bisa atau enggak? Boleh atau enggak? Atau yang namanya berjamaah itu syarat sah untuk salat gerhana? Maka wallahu a'lam, jumhur ulama mengatakan berjamaah itu bukan syarat sah salat khusuf. Artinya kalau misalnya ada yang tidak bisa pergi ke masjid bareng-bareng untuk salat berjamaah,
ya, atau misalnya wanita di rumah, maka boleh untuk melaksanakan sholat kusuf, ya. Walaupun yang lebih afdol adalah secara berjamaah, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa kita katakan tetap sah kalau sendirian? Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا wa sallu hatta tankashif. Apabila kalian melihat keduanya, artinya gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah. Di sini umum sifatnya, baik salatnya berjamaah atau salat sendirian. Bahkan disebutkan juga dianjurkan bagi yang tidak bisa salat. Siapa yang tidak bisa salat? Wanita haid atau nifas. Disyariatkan bagi mereka ketika melihat gerhana bulan untuk berzikir, beristighfar, berdoa. Ya. Jadi ini mencakup semua orang. Ya. Untuk segera berdoa, beristighfar itu untuk semua orang. Ya, artinya kesimpulannya, yang bisa salat maka dianjurkan berdoa, berzikir dan salat. Ya, dan yang lebih afdal berjamaah. Adapun bagi mereka yang tidak bisa salat, maka silakan berdoa atau berzikir. Baik. Apakah dianjurkan azan dan iqamah untuk salat gerhana? Kalau salat Id tidak dianjurkan. Begitu juga untuk salat gerhana tidak dianjurkan untuk azan. Baik. Kemudian apakah dianjurkan mengucapkan as-salatul jami'ah? As-salatul jami'ah. Kalau salat Id dianjurkan atau kada? Kada dianjurkan. Kada ada dalil untuk hal itu. Tapi untuk salat kusuf gimana? Apakah dianjurkan? Jawabannya dianjurkan. Mana dalil akan hal itu? Silakan pian lihat hadis 530 yang di akhir wa fi riwayatin lahu, ya, di ujung hadis, fa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Maka beliau mengutus seseorang penyuruh yang menyeru dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Maka ini dianjurkan karena ada dalilnya. Jadi kalau ada gerhana ingin segera orang-orang datang, maka kita katakan as-salatu jami'ah. Ya, kada bapak pakai mikrofon. Baik. Kemudian, di manakah tempat yang paling afdal mengerjakan salat kusuf? Kalau salat Id di mana kemarin? Tanah lapang, ya, di Sahara. Kalau kusuf gimana? Di mana yang lebih afdal? Di masjid. Mana dalil akan hal itu? Ya, karena Nabi SAW ketika melaksanakan salat Id di mana? Di masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat kusuf itu lebih afdalnya di masjid. Ya. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Walaupun ada yang mengatakan di musalla, maksudnya di tanah lapang. Tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah di masjid. Berdasarkan hadis Aisyah tadi, khasafati syamsu fi hayatin Nabi SAW fa kharaja ilal masjid. Ya. Terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar menuju masjid. Fasaffan nasa wara'ahu. Kemudian beliau menyuruh manusia untuk bersaf di belakang beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat kusuf dilakukan di masjid. Baik. Kapan waktu salat kusuf? Kalau salat Id kapan kemarin? Waktu duha sampai zawal. Kalau waktu salat kusuf apabila? Waktu duha. Ketika terjadi gerhana, ketika mulai sudah, ya, mulai tertutup sudah, itu sudah boleh untuk salat gerhana sampai selesai, sampai terbuka sama sekali, ya. Jadi kalau masih ada bagian yang tertutup, itu masih waktu disyariatkan untuk salat kusuf. Jadi para ulama sepakat bahwa waktu salat kusuf adalah saat awal gerhana sampai selesai gerhana, karena inilah perbuatan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perkataan Nabi, fa idza ra'aitum kusufa ahadihima fasallu hatta yanjaliya. Apabila kalian melihat gerhana, melihat berarti di awal-awal sudah itu mulai salat, hatta yanjaliya sampai terang, sudah selesai gerhananya. Baik. Apakah disyariatkan salat ketika gerhana tetapi terjadi pada waktu larangan? Misal gerhananya setelah asar. Soalnya gerhana matahari pada asar. Gerhana matahari kan jarang ya. Baik. Kalau ternyata misalnya gerhana mataharinya terjadi setelah asar, kan setelah asar itu adalah waktu larangan. Apakah boleh salat gerhana? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada sebab. Karena memiliki sebab. Kan yang dilarang itu adalah salat sunnah mutlak. Nah, itu yang dilarang. Adapun kalau ada salat-salat karena sebab, maka diperbolehkan. Ya, begitu juga kan perintah Nabi untuk salat itu umum. Ya, baik itu di waktu larangan ataupun di luar waktu larangan. Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah dianjurkan untuk diqadha apabila sudah lewat waktunya? Ya, jadi kita melihat ada gerhana nih. Ya, ternyata karena kesibukan apa kada salat hendak mengqadha, ya. Bisa diqadha enggak? Atau kada tahu indah tarang aja kan padahal itu gerhana. Kan kadang gitu ya. Jadi pernah ya waktu itu kan kalau di sini kan jelas ya waktu itu memang gelap kan gerhana mataharinya. Nah, waktu ulun di Madinah dikatakan gerhana matahari. Oh, lihati ada aja mataharinya. Oh, ternyata itu gerhana mataharinya yang agak tidak total sebagaimana yang terjadi di sini. Ya. Jadi on lihati kan ada gerhana padahal gerhana. Ya. Baik, nah maka dalam kondisi seperti ini kalau sudah terlewat waktunya maka tidak dianjurkan untuk diqadha. Kada ada istilah qadha salat gerhana. Baik. Apa yang dilakukan apabila sudah selesai gerhana tapi sholatnya belum selesai? Imamnya sangat panjang bacaannya, karena memang dianjurkan untuk memperpanjang bacaan. Dan gerhananya gerhana matahari. Gerhana matahari berapa menit? Paling lawas. Ulun kada tahu, kada soh menemui. 7 menit. Baik, ala kulihal. Berapapun. Nah, sekarang dia sholat panjang sekali sholatnya. Baru rakaat pertama sudah selesai gerhananya. Ya. Maka apa yang dilakukan? Apakah stop sudah langsung salam atau disempurnakan? Jawabannya disempurnakan ya, tidak apa-apa. Sekarang kebalikannya. Apa yang dilakukan apabila sholat sudah selesai tetapi gerhananya belum selesai? Ini kalakasan pulang bacaannya. Ya kan Nabi SAW mengatakan sampai terang, sampai selesai. Ini sudah selesai sholatnya ternyata gerhananya masih berlangsung. Maka jawabannya ketika selesai sholat dan ternyata masih gerhana, ya sebagian ulama sholat lagi. Ya. Tapi wallahu alam yang benar tidak diulang lagi salatnya tetapi isi dengan zikir, istighfar sampai gerhana selesai. Baik, ada satu pembahasan lagi sebelum salat. Apabila ahli falak dan hisab, ini bukan perokok ya, ahli falak dan hisab ahli astronomi ya, menyatakan bahwasanya akan terjadi gerhana. Ya, bahkan sudah dinyatakan tanggal sekian akan terjadi gerhana. Namun ternyata kita tidak melihatnya. Apakah tetap dianjurkan sholat? Ya, diprediksi ya hari ini terjadi gerhana. Ternyata kada terjadi gerhana. Apakah tetap sholat? Ya, baik. Kita tidak melihat gerhana itu ada dua kemungkinan.
Ya. Tidak ada penghalang, artinya bulannya kelihatan, mataharinya kelihatan, tidak ada awan yang menghalangi, ternyata memang tidak terjadi gerhana. Maka tidak dianjurkan sholat. Adapun kabar ahli astronomi itu tidak diperhitungkan, bisa jadi mereka keliru. Baik, bagaimana kalau ternyata terhalang, bulannya terhalang atau mataharinya terhalang? Kita tidak tahu apakah terjadi gerhana ataukah tidak. Maka disinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Cuman wallahu alam, pendapat yang paling kuat tidak dianjurkan untuk sholat, karena Nabi SAW mengatakan apabila kalian melihatnya, sama seperti hilal, ya. Kalau kita tidak melihat hilal, ya, walaupun secara hisab sudah ada hilalnya nih, maka tidak dianggap masuk waktu Ramadan. Maka begitu juga berkaitan tentang gerhana. Kalau kita tidak melihat gerhananya, kada usah salat. Baik, adapun tata cara salat gerhana kita sampaikan setelah salat insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita akan memasuki tata cara atau kaifiyah salat kusuf atau salat gerhana. Silahkan dilihat hadis 530. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada salat gerhana. Ini menunjukkan bahwasanya salat gerhana itu adalah salat jahriyah, yaitu dengan bacaan yang dikeraskan. Kemudian beliau menyatakan fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini. Beliau salat dengan 4 ruku dalam 2 rakaat dan dengan arba'a sajadat, dengan 4 sujud. Baik, nah jadi maksud arba rakaat, 4 rakaat ini maksudnya adalah 4 ruku fi raka'ataini, di dalam 2 rakaat. Ya, kali aja misalnya bagi pian yang membaca atau yang bisa bahasa Arab langsung membaca teks Arab tanpa terjemahan, bingung menerjemahkannya gimana. 4 rakaat dalam 2 rakaat. Maksud rakaat di sini adalah ruku. 4 ruku di dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Muttafaqun alaih. Berarti di sini yang membedakan antara salat gerhana dengan salat sunnah yang lain adalah jumlah apanya? Ruku'nya. Baik, yang mana biasanya kalau salat sunnah 2 rakaat itu ruku'nya cuma 2, kalau dalam salat gerhana itu 4 kali ruku'. Baik, dan 4 kali membaca Al-Fatihah. Baik, kemudian wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya disebutkan fa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'ah, maka beliau mengutus seorang penyeru yang menyeru dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, untuk tata cara salat secara rinci itu dalam hadis berikutnya. Baik, kita langsung ke terjemahannya saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian salat. Beliau berdiri lama, kira-kira seperti lamanya membaca surah Al-Baqarah. Apa lamanya itu?
Pian baca surah Al-Baqarah itu berapa lama? Berapa jam? Seharian jangan. Baik, jadi lawas berdirinya Nabi SAW sampai perhitungan seperti membaca surah Al-Baqarah. Kemudian ruku dengan ruku yang lama. Nah, rukunya gin lawas. Kemudian bangkit dan beliau berdiri lama, namun tidak seperti lamanya ketika berdiri yang pertama kali. Kemudian ruku dengan ruku yang lama, namun tidak selama ruku yang pertama kali. Lalu sujud, setelah itu bangkit dan berdiri lama, namun tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian ruku dengan ruku yang lama, namun tidak lama seperti lamanya pada ruku yang pertama. Lalu bangkit dan berdiri lama, namun tidak seperti lamanya pada berdiri yang pertama. Lalu ruku dengan ruku yang lama, namun tidak seperti ruku yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala, lalu sujud. Kemudian selesailah dan matahari sudah terang kembali. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Muttafaqun alaih. Lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Sedangkan di dalam riwayat Muslim disebutkan beliau salat ketika terjadi gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, untuk riwayat yang kedua ini nanti kita bahas. Kita bahas yang riwayat pertama tadi yang panjang dulu. Berdasarkan hadis ini, maka kita tahu tentang tata cara salat gerhana. Pertama, rakaat pertama sama dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah. Ya. Apakah perlu takbir zawaid juga nih? Sebagaimana sholat Id, kali aja ada Allahu Akbar aja pula. Baik, nggak ada. Ini kan di sholat Id yang sholat zawaid. Begitu juga dalam sholat apa selain sholat Id, belum kita bahas. Itu beda, betul, itu bukan takbir zawaid namanya. Ya, itu memang takbir, ya, yang itu rukun. Sementara zawaid ini kan sunnah hukumnya. Salat istisqa belum kita bahas. Jadi salat istisqa sama salat itu sama. Cuman untuk salat gerhana itu biasa. Takbiratul ihram, doa iftitah, berta'awuz, bismillah, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah. Nah, surahnya adalah surah yang panjang tadi. Bahkan disebutkan tadi seperti Al-Baqarah. Ya. Semampunya ya. Kada usah Al-Baqarah. Ya, kalau bisa alhamdulillah ya. Dan perhatikan juga kira-kira berapa lama gerhananya. Jangan-jangan sudah lama gerhananya selesai kita masih sholat ya. Baik, dan jemaahnya hilang. Kelewasan. Jadi yang pertama ya seperti biasa dengan baca surah yang panjang. Kemudian dia bertakbir intiqal, kemudian ruku, dan rukunya juga ruku yang panjang. Sudah? Kemudian baca sami Allahu liman hamidah sambil bangkit. Apa yang dilakukan setelah itu? Bersedekap lagi, baca ta'awuz, bismillah, Al-Fatihah lagi, kemudian surah lagi yang panjang pula. Cuman lebih pendek daripada yang bacaan pertama tadi. Ya, sebagian ulama panjangnya seperti membaca surah Ali Imran. Ya, jadi rakaat pertama seperti Al-Baqarah, kemudian yang berdiri kedua kalinya seperti Ali Imran. Artinya lebih pendek dari yang sebelumnya. Baik, kemudian setelah itu ruku lagi dengan ruku yang panjang, cuman tidak sepanjang ruku yang pertama. Sudah, kemudian bangkit, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Ya, ketika bangkit sami Allahu liman hamidah sebelum sujud, apakah bangkit dengan berdiri yang lama? Secara zahirnya tidak, ya, karena diriwayatkan tidak disebutkan ini dipanjangkan juga enggak. Jadi sebelum turun sujud berdirinya i'tidal itu tidak lama, normal. Sujudnya lama atau kada? Lama, karena diriwayatkan juga sujudnya sujud yang lama. Jadi silahkan baca zikir ketika sujud, doa yang panjang di situ. Kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah, untuk duduk di antara dua sujud normal, tidak
dipanjangkan. Kemudian sujud lagi, sujud yang panjang. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Sudah? Di rakaat kedua ta'awudz, bismillah, al-fatihah, surah, ya, surah panjang juga tapi lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kemudian ruku dengan ruku yang panjang, cuman lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kemudian setelah ruku apa? Berdiri lagi, bersedekap lagi, baca al-fatihah lagi, surah lagi, lebih pendek lagi. Ya, kemudian setelah itu ruku lagi. Setelah ruku agak panjang juga. Kemudian bangkit, sujud yang panjang, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud agak panjang. Kemudian duduk tasyahud. Setelah itu salam. Baik. Ada gambaran nggak Dapian nih? Ya, jadi rakaat pertama berdiri biasa, kemudian baca di situ dengan bacaan yang panjang, ruku, bangkit lagi, bersedekap lagi, baca al-fatihah lagi, baca surah lagi, ruku lagi, kemudian bangkit, sujud, 2 kali sujud, bangkit, sujudnya panjang ya, bangkit, baca lagi, ruku, bangkit, baca lagi, baca al-fatihah lagi, baca surah lagi, baru ruku lagi, bangkit, lalu sujud yang panjang, kemudian tasyahud dan salam. Jadi bedanya cuma tambahan ruku dan tambahan bacaan al-fatihah dan surah lagi. Ya. Baik. Nah, jadi begitulah yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau salat gerhana, ya. Adapun riwayat-riwayat seperti tadi yang di ujung, ya, disebutkan dalam riwayat Muslim, disebutkan beliau salat ketika terjadi gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini riwayatnya riwayat yang syadz. Syadz itu menyelisihi riwayat yang lebih kuat, maka termasuk hadis yang lemah. Begitu juga wa an Ali radhiyallahu anhu mislu dzalik, ini juga hadis yang syadz, yang lemah. Begitu juga hadis yang berikutnya, hadis Jabir, salat 6 rakaat bi arba'ati sajadat. Beliau salat dengan 6 kali ruku dan 4 kali sujud, ini juga syadz. Baik, kemudian hadis Ubay bin Ka'ab yang hadis berikutnya, shalla faraka'a 5 rakaat wa sajada sajadatain wa fa'ala fi tsaniyah misla dzalik. Beliau salat kemudian ruku 5 kali dan sujud 2 kali. Beliau juga melakukan hal itu pada rakaat kedua. Ini semuanya syadz. Ya. Karena nggak mungkin kita bisa menggabungkan riwayat, terkadang beliau rukunya misalnya 4, terkadang rukunya 6, karena terjadinya cuma berapa? 1 kali. Ya. Maka riwayat-riwayat yang ada ini dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang syadz. Baik. Syadz itu artinya menyelisihi riwayat yang lebih sahih dan termasuk hadis yang dhaif. Baik, setelah salat apa yang dilakukan? Khutbah. Ya. Jadi apakah disyariatkan berkhutbah setelah salat khusuf? Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan tidak disyariatkan khutbah. Justru jumhur ulama menyatakan tidak disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan itu cuma salat. Adapun khutbah tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan tidak ada memerintahkan untuk khutbah. Nah, itu alasan mereka. Kalau seandainya khutbah disyariatkan, maka pasti beliau akan memerintahkannya. Baik. Begitu juga kata mereka, kalaupun dilakukan khutbah, khutbah itu kapan dilakukan? Setelah salat kan? Sementara Nabi mengatakan tadi yang namanya salat itu sampai selesai gerhana. Maka kalau sudah selesai salat, selesai gerhana, ketika khutbah berarti khutbah ya pada waktu tidak ada sebab lagi. Itu alasan mereka. Terus bagaimana riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi khutbah? Mereka mengatakan Nabi SAW itu khutbah itu bukan karena salatnya, tapi karena ingin membantah pernyataan mereka bahwasanya gerhana itu terjadi disebabkan karena kematian seseorang.
Itu yang ingin dibantah, akhirnya Nabi pun berkhutbah. Jadi bukan karena salatnya. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan disyariatkan khutbah. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berkhutbah, ya. Seperti hadis 531 tadi yang di ujungnya atau di akhir-akhirnya disebutkan fa khataban nas. Beliau pun berkhutbah kepada manusia. Begitu juga hadis Aisyah yang menyatakan beliau berkhutbah. Ya, dan hadis juga menyatakan beliau berkhutbah. Maka riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkhutbah, dan hukum asal segala perbuatan Nabi SAW adalah disyariatkan untuk umatnya, ya, secara umum, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Syafi'iyah ini yang menyatakan dianjurkan untuk berkhutbah untuk salat gerhana. Baik. Cuman apa hukum khutbahnya bagi mereka yang menyatakan dianjurkan, disyariatkan? Jawabannya adalah sunnah. Ya, jadi bukan wajib. Artinya kalaupun seseorang tidak khutbah, ya, maka tidak berdosa, dan bukan syarat. Artinya kalaupun tanpa khutbah salatnya tetap sah. Dan ini juga sama seperti khutbah Id, ya, kita katakan tidak wajib dan juga bukan syarat, hanya sunnah. Apalagi tadi kita katakan salat gerhana itu bisa dilakukan sendirian, tidak mesti harus berjamaah. Dan ketika sendirian ada khutbahnya atau enggak? Ya kan ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya khutbah itu tidak wajib atau bukan syarat. Lantas apa isi khutbahnya? Ya, memberikan peringatan kepada manusia, menjelaskan hikmah apa terjadinya gerhana, ya, memberikan wasiat bertakwa, beramal soleh, bersedekah, memberikan peringatan dari kemaksiatan untuk meninggalkan maksiat, ya, dan memberikan peringatan tentang neraka dan seterusnya. Ini isi dari khutbah. Baik, berapa kali khutbahnya? Sekali atau dua? Nah, ini juga sama seperti khilaf mereka di dalam salat Id, ya. Ada yang mengkiaskan dengan khutbah Jumat berarti 2 kali khutbah. Ada yang mengatakan 1 kali khutbah karena zahir hadisnya hanya 1 kali khutbah, dan perkaranya ini lapang insyaallah, ya. Baik, apalagi hukumnya hanya sebatas sunnah. Baik. Kemudian kita masih menyisakan beberapa hadis. Hadis 535, ya, 535. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rihun qattu illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha adzaban, rawahu Syafi'i wa Tabrani. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, tidaklah berhembus angin sedikit pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlutut seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah jadikan ia sebagai azab. Hadis ini sebagaimana dihukumi oleh para ulama hadis yang dhaif sekali, sangat lemah. Dan ada hadis yang sahih yang dianjurkan ketika ada angin yang berhembus kencang, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada angin yang bertiup kencang, beliau membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikannya, maksud kebaikan angin tersebut, wa khairan fiha wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang ada padanya, dan
keburukannya apa yang dikirim dengannya. Rawahu Muslim. Nah, jadi ini yang lebih atau yang sahih bacaan ketika berhembus angin kencang ya. Pian bisa cari di buku-buku zikir ya, atau di internet juga banyak tentang sunnah ketika melihat angin yang berhembus kencang. Cuman hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Ibn itu tidak sahih. Kemudian hadis berikutnya 536 disebutkan wa anhu annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'atin wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi wa dzakara Asy-Syafi'i an Ali radhiyallahu anhu mislahu duna akhir. Dan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika terjadi gempa, beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Dan kemudian beliau bersabda, begitulah salat apabila terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sedangkan Asy-Syafi'i menyebutkannya dari Ali sama seperti itu, namun tidak ada lafaz yang terakhir. Baik, berdasarkan hadis ini hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah salat yang seperti salat kusuf ini hanya khusus untuk salat gerhana saja? Bagaimana kalau terjadi gempa atau terjadi tadi angin badai ya, angin yang kencang? Apakah juga dianjurkan untuk salat ya sebagaimana salat kusuf ini? Maka permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dianjurkan salat seperti ini hanya gerhana, baik matahari ataupun bulan. Ada yang mengatakan ya gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga ditambah satu yaitu ketika gempa. Mana dalilnya? Yaitu dalil ini. Disebutkan Nabi SAW ketika terjadi gempa beliau salat. Bahkan di sini sebutkan 6 kali ruku. Ya, dalam 2 rakaat ternyata 6 kali ruku. Dan beliau menyatakan begitulah salat apabila terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tambahannya cuma gempa. Pendapat yang ketiga mengatakan setiap muncul tanda-tanda kebesaran Allah yang itu membuat takut manusia, maka dianjurkan untuk apa? Salat ya. Dan inilah pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dianjurkan untuk salat pada peristiwa-peristiwa ya munculnya tanda-tanda kebesaran Allah yang itu menyebabkan manusia ketakutan, ya dianjurkan salat ya. Wallahu alam, dan ini adalah yang pendapat yang lebih kuat. Cuman mungkin jarang kita untuk melaksanakan ini ya. Cuma ketika gerhana saja. Baik, maka dengan ini ya selesailah pembahasan kita berkaitan tentang salat gerhana. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan berikutnya, yaitu tentang salat al-istisqa. Apa salat istisqa? Minta hujan. Baik, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.